Jadi mungkin tiba-tiba beberapa waktu kemudian di tahun 2026 OTT lah Blu-ray ini di mana, daerah mana? Di Lampung. Dan mungkin ada chattingan antara orang-orang intern mereka di sini dengan biro jasa untuk meyakinkan biro jasa yang mengurus import. Nanti ada loh pesanan dari Raffi di sana katanya. Itu pun orang yang di Indonesia namanya Johannes. Itulah yang bikin heboh. Dia ngomong karena chattingnya dia mungkin dibongkar sama penyidik. Itulah ditanyakan di persidangan dan ditanyakan apa adanya. Memang saya chatting begitu di Indonesia. Tapi dia kenal Raffi juga enggak, hubungan juga enggak. Nah, dia hanya bilang bahwa kemungkinan ada pesanan Raffi di situ. Itu pun di Indonesia tidak ada. Ya. Habis itu kapan dicabut lagi? Nggak ada. Jadi intinya, pertama dia tidak pernah pesan. Ini hanya basa-basi selebriti ketemu fansnya. Lu itu masih kalah sama gua. Gimana maksudnya? Saya sudah berkali-kali saya lagi belanja di Orchard Road, tiba-tiba ada konglomerat, aku nggak dikasih iPhone, langsung Rolex 2 miliar ada pernah, sampai 4 Rolex saya. Wah. Ya, itulah hebatnya kalau selebriti gitu loh. Kalau sekalian saya kan banyak pernah sekali di Sambelisai di Paris juga begitu, tapi saya nggak pernah minta. Nanti bawa aja ke Jakarta. Karena apa? Tax refund-nya kan pakai kredit card dia kan. Ya, nanti aja dikirim di Jakarta. Itu saya udah 4 Rolex saya dikasih rekan klien konglo begitu lagi ketemu. Yang ngurus juga dia, yang bawa ke Indonesia juga dia, terus tanggung jawab saya apa? Itu contohnya. Ini lebih jelas lagi. Pesan juga enggak, kenal juga enggak, hanya basa-basi doang. Lagi ketemu rame-rame begitu dengan selebriti, ya biasa orang kan akan promo terus kan, ya. Sama juga kadang-kadang dari wartawannya suka dekatin saya, mau nggak tampil di akun saya, itu kan promo, ya. Jadi sekali lagi semua medsos yang akun itu adalah, apalagi itu diperbesar-besar, berarti orangnya itu sakit jiwa itu orang nggak tahu fakta seluruhnya udah langsung fitnah sana sini gitu loh. Dan mudah-mudahan kalau ada, aku kan nantang mereka, ada nggak dari sini yang mempunyai bukti sebaliknya? Ada nggak? Ayo dong, keluar dong. Ya, karena kemarin Pak Hotman juga bilang sama saya, Raffi, kamu bersedia nggak keluar dulu? Silahkan bang, saya sama sekali nggak ada pemesanan, nggak ada apa-apa. Kalau ada yang memang mau hadir, mau bilang saya bohong, ada buktinya, kami tunggu. Saya bilang. Ini nggak ada. Kalau ada silahkan kita pertontonkan. Ya. Sama seperti waktu pas saya digosipkan pencucian uang, abang kan bela saya juga. Benar. Mana buktinya kalau Raffi Ahmad itu pencucian uang? Datang nggak orangnya waktu saat kita press? Nggak ada. Ya. Jadi sekarang kriminalisasi ternyata bukan hanya terjadi kadang-kadang di oknum aparat di persidangan, tapi paling banyak sekarang kriminalisasi terjadi di luar pengadilan seperti ini. Inilah faktanya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah, satu, Raffi tidak pernah berkunjung ke Blu-ray. Kedua, bukan nggak pernah berkunjung, di depan foto. Itu bukan berkunjung namanya. Ya kan, tidak pernah berkunjung. Kedua, Raffi berkunjung ke Awang Kitchen. Ya. Datanglah pegawainya Blu-ray, minta foto bersama dan ditarik kamu ke depan tokonya. Iya. Ya kan? Nah, itu kan bukan berkunjung namanya. Iya. Karena kebetulan Awang Kitchen sama Blu-ray bersebelahan. Disitulah sebagaimana itu lain aja selebriti kayak kami nih ditawarin, mau nggak handphone saya kirim? Ya namanya kan, ya bagi kita berdua itu handphone segitu apa sih? Itu mah ya nggak mengatakan sombong kita kaya, memang bagi kalian aja handphone 17 juga itu tidak termasuk terlalu mahal, apalagi bagi kami. Tapi kok itu jadi isu nasional? Coba bayangin sakitnya negeri ini, apa yang terjadi di negeri ini, sakit jiwa kali ya banyakan orangnya. Dia hanya basa-basi, mau nggak saya kirim? Hanya kan, mau nggak saya kirimin handphone? Karena di Indonesia belum ada iPhone 17. Ya, dia kan namanya Raffi kan, dia ini kan kayak penari apa? Karena jawabannya begitu, nggak pernah jawab tegas. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone gua, nggak ada. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Jadi sekali lagi ternyata orang yang selama ini
besar-besaran mendiskreditkan Raffi soal ini, hari ini tidak berani datang untuk konfrontasi dengan kita, berarti kamu-kamu yang telah memfitnah Raffi tanpa tahu faktanya, kau adalah pengecut bajingan. Ya serius, di medsos itu banyak banget, ya seolah-olah kau bagian dari Blu-ray, seolah-olah kau bagian dari tangkap tangan menyogok bea cukai, ya, tapi ternyata hari ini gak ada yang datang. Sekali lagi, bagi yang buat medsos yang mengkaitkan Raffi Ahmad sebagai bagian dari Blu-ray, menyogok bea cukai tapi tidak berani datang, berarti kamu adalah bajingan pengecut yang sakit jiwa. Itu aja kira-kira. Tapi juga Bang, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi ini juga menjadi concern kami, bahwa sekarang ini kita bisa diadu domba karena berita hoax. Ya. Kita juga bisa diadu domba dengan satu buah berita yang seperti ini, apalagi sekarang kan sudah ada AI, sudah ada ini. Jadi saya juga sangat-sangat konsentrasi kepada generasi muda. Mudah-mudahan generasi muda kita juga bisa melawan ini. Jadi kita ini perang ini, kalau dulu pakai bambu runcing lah, tapi kan kali ini enggak. AI, cybercrime, yang namanya berita hoax menggunakan media sosial, buzzer, ini harus kita perangi. Bukan dalam hati kita perangi seperti apa, ya ini kita harus konsentrasi, kita harus concern, gak boleh sembarangan. Ada buzzer menyerang, ini menyerang. Mungkin saya juga minta tolong sama Bang Hotman sebagai pengacara kondang, sahabat Bapak Presiden kita pula juga. Saya juga sebagai utusan Presiden. Gua gak pernah terima perkara dari Prabowo sudah jadi presiden loh. Nah, kan saya sebagai sahabat. Saya gak pernah menjilat sama dia. Tapi sahabat. sebelum jadi presiden, dia banyak bayar gua. Dulu dia yang bayar gua, sekarang menghadap susah.